Ortodoks Timur sering tampak berbeda padahal tidak. Ini kalau kita jelaskan rumit karena teologis, yaitu teologi barat, teologi timur, agak sangat teknis, tapi saya mau menjawab berdasarkan KGK saja. KGK 492 dan nyambung kepada 493 menjawab pertanyaan Bapak. Jadi pertanyaannya kalau disimpulkan adalah, sejak kapan Bunda Maria dikuduskan? Apakah sejak ditampaki oleh malaikat atau sejak dikandung? Mari kita baca Alkitab dan ajaran resmi gereja. 492 kita baca sama-sama. Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan supaya, kalau sebelum dunia dijadikan sudah dipilih, berarti kapan saat dikuduskannya? Ya sejak dikandung. Karena bahkan sebelum dunia ada saja sudah dipilih. Lo orangnya belum ada kok sudah dipilih. Allah menjangkau di luar ruang dan waktu. Yang belum ada Allah tahu. Jadi Allah tahu bahwa nanti akan ada perempuan bernama Maria, itu sudah dipilih. Tentu dipilihnya belum ada orangnya, tapi dalam angan-angan Allah kalau bahasa kita. Dalam pikiran Allah yang mengetahui segala sesuatu. Landasannya di mana 492? Efesus 1 ayat 4. Ini sudah saya siapkan, Pak. Jadi sebelum Bapak tanya, aku nanti sudah menerawang. Akan ada yang bertanya seperti ini. Bahkan Ortodoks Timur juga ditanyakan, sudah ada nih. Bapak-bapak Gereja Timur 493. Sudah ada, sudah saya siapkan. Ya bukan karena saya tahu ada yang tanya, karena bahannya ada sebenarnya ya. Referensinya Efesus 1 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di. Kita saja dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita yang bedegong ini. Apalagi Bunda Maria yang tugas istimewa dan khusus. Ini kita. Ayat ini memang berlaku untuk semua pengikut Kristus. Tetapi demikian kalau diperkenankan kita kenakan untuk Bunda Maria, demikian lebihnya kan. Kita saja loh. Kita. Yuk baca ulangi ayat ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Stop. Kita yang dimaksud ayat ini siapa? Ya kita. Ya kita semua pengikut Kristus. Sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan, bahasa Jepangnya, kita saja yang banyak kelemahan, banyak dosa, banyak kesulitan, banyak kesalahan, dipilih dan dikuduskan sebelum dunia dijadikan. Betapa lebihnya Bunda Maria yang tugasnya begitu luhur dan istimewa, maka bisa dikenakan juga dipilih sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak bercacat. Itulah kenapa para bapak gereja timur itu bisa Katolik, bisa Ortodoks, karena gereja Katolik itu juga ada bagian timur. Karena tadi pertanyaan Ortodoks, maka saya sebutkan KGK 493. Sama-sama kita baca. Bapak-bapak gereja timur menamakan Bunda Allah yang suci sempurna Panhagia. Lanjutkan, mereka memuji Dia sebagai yang bersih dari segala noda dosa, seolah-olah dibentuk oleh Roh Kudus dan dijadikan makhluk baru. Ini Ortodoks punya, yang ini yang saya sebutkan. Ini gereja Katolik Timur ya, gereja Ortodoks Timur, pokoknya gereja-gereja Timur. Jadi para bapak gereja Timur memberikan gelar kepada Bunda Maria Panhagia. Pan itu seluruhnya. Hagia dari kata hagios, suci, kudus, kudus sepenuh-penuhnya. Jadi bagaimana mungkin baru dikuduskan setelah ditampaki? Kalau dikatakan pan, penuh rahmat, lebih mungkin mana? Dikuduskan sejak mulai dikandung atau mulai ditampaki? Lebih logis mana? Sejak dikandung, karena penuh rahmat, Panhagia. Kalau baru dikuduskan pada saat beliau ditampaki malaikat, berarti kan sebelumnya tidak hagia, sebelumnya tidak penuh rahmat. Nah itu jawabannya secara simpel. Tentu kalau dijelaskan secara teknis teologis akan makan waktu panjang lebar dan saya juga pusing, apalagi kamu. Tapi saya jawab secara simpel, Jepang, jelas dan gampang. Terima kasih. Nanti ini akan saya jawab di pertemuan yang selanjutnya, ada nanti yang namanya kopasio, jadi lebih gede mana persisnya saya tidak terlalu tahu, nanti saya tanya ke Bunda Maria.
apakah dia gede apa tidak, tapi ada nanti jawabannya di bagian selanjutnya. Bunda Maria ikut menderita, dalam istilah ini co-passio. Jadi kita tidak bisa memilih sebenarnya penting mana Yesus atau Bunda Maria. Tentu dalam kerangka iman Kristen Yesus. Karena kalau pusat iman kita kan Yesus. Tetapi dalam keseluruhan cerita iman tidak bisa dipilih. Karena Bunda Maria adalah yang menghadirkan Yesus Kristus. Jadi memang kalau pertanyaannya berhadapan-hadapan ini atau itu, sulit kita menjawab. Itu seperti sama dengan, saya pakai perumpamaan, Bapak dan Ibu, lebih penting mana badan kiri apa kanan? Ya dalam konteks tertentu, kalau untuk nulis mungkin Anda lebih kanan, kalau untuk cebok. Ya artinya itu gambaran saya itu ya, artinya Yesus dan Bunda Maria itu gambarkan tuh bagaikan badan kanan dan kiri. Yang keduanya tidak bisa kita pisah ya. Karena per Mariam ad Yesum itu selalu berlaku. Jadi keduanya itu erat sekali. Yang bahkan tidak bisa dipisahkan. Itulah kenapa ketika Bunda Maria selesai di dunia ini, beliau diangkat ke surga. Langsung, tidak usah nunggu. Kalau Santo Santa itu nunggu, nanti akhir zaman baru naik ke surga dengan jiwa dan raganya. Kalau Bunda Maria tidak. Karena Yesus dan Bunda Maria memang tak terpisahkan dua-duanya itu. Jadi pertanyaan ini sulit dijawab tapi juga gampang dijawab. Artinya sulitnya ya gimana menjawabnya. Gampangnya adalah ya keduanya ini tidak bisa ditimbang ini atau itu. Tapi ya keduanya itulah bagaikan badan kiri dan kanan yang kita punya. Kira-kira demikian Pak. Yang pertama, betul bahwa dosa asal dihapus dengan pembaptisan. Pembaptisan berarti mengikuti Yesus Kristus dalam sengsara, wafat dan kebangkitannya. Maka beliau telah mati, kemudian bangkit. Kita pun yang dibaptis telah mati karena dosa asal tadi. Dan karena kurban Kristus itu kita dibangkitkan. Benar. Itu tema lain kalau mau dibahas bisa, undang saya lagi nanti ya. Tema lain kalau mau dibahas bisa, yaitu tema mengenai pembaptisan. Bahwa benar kita ketika dibaptis, dosa asal kita hilang. Dosa asal itu mendapat hukuman mati. Sebenarnya gitu bahasa gampangnya. Sakramen baptis membatalkan vonis mati. Aku pakai bahasa gampang, jadi tanda petik supaya cepat ya. Jadi dosa asal itu kena vonis mati. Semua orang kena vonis mati. Sakramen baptis, tanda petik bahasa gampang, membatalkan vonis kematian yang kita punya melalui dosa. Jadi setiap orang yang dibaptis dihidupkan karena Kristus hidup telah mengalahkan kuasa kematian. Simpelnya demikian. Terima kasih. Bahwa Maria seolah-olah diutamakan itu justru karena kita punya adagium per Mariam ad Yesum itu. Saya rasa itu tidak masalah pandangan seperti itu, tapi yang paling penting kalau ada orang bertanya kita menjelaskan. Urusan bahwa orang kemudian tidak percaya dengan jawaban kita itu kan urusan lain. Seringkali orang yang menjelaskan bergerak lebih jauh. Misalnya ada orang yang tanya, "Oh, Maria kok diutamakan?" Setelah dijelaskan, tetap orang yang tanya tidak puas. Seringkali kan kita bermaksud untuk memuaskan itu kan. Padahal kan Bapak bukan pria pemuas kan. Jadi puas apa tidak puas kalau sudah dijelaskan sudah. Artinya sudah begitu kita berbeda, kalau kami begini. Itu saya kira tidak masalah pandangan begitu. Hanya paling penting menjelaskan, itulah yang namanya apologetika. Apologetika dalam iman kita mempertanggungjawabkan. Jadi bukan membantah sebenarnya. Jadi bukan berdebat juga. Apologetika itu tidak berdebat, tidak membantah, tidak, tapi mempertanggungjawabkan. Contoh lain, orang Katolik itu kok Tuhannya 3. Penjelasan kami gini. Oh, tetap bagi saya nggak masuk akal. Ya tidak apa-apa. Tapi saya punya penjelasan atas itu kan gitu. Yang paling penting adalah kita tetap meyakini per Mariam ad Yesum itu. Dalam bahasa gampang, ini keluar jalur sedikit tapi saya mau sampaikan. Dalam bahasa gampang, kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus langsung, boleh nggak boleh. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, itu satu orang yang berdoa, yaitu saya sendiri kepada Tuhan Yesus.
Kalau kita berdoa melalui Bunda Maria atau berdoa kepada Bunda Maria, doa kita pasti akan sampai kepada Tuhan Yesus. Dalam hal itu ada dua orang yang berdoa, yaitu saya dan Bunda Maria yang juga mendoakan doamu di hadapan Yesus. Jadi per Mariam ad Yesum dalam hal praktis seperti itu. Langsung ke Yesus boleh-boleh saja kalau pengen langsung, nggak ada masalah. Memang iman kita juga begitu. Hanya kamu sendirian berdoa. Kalau melalui Bunda Maria, berarti ada dua orang yang berdoa. Kamu dan Bunda Maria yang mendoakan persis doa yang diucapkan melalui Bunda Maria. Dan firman Tuhan, kalau ada dua orang atau tiga orang, lanjutkan sendiri. Jadi per Mariam ad Yesum dalam penerapan sehari-hari itu mukjizat juga untuk kita. Kita punya satu orang yang selalu siap membantu kita berdoa sehingga ada dua orang yang berdoa. Demikian. Baik Ibu, yang tepat memang sekitar 15 September di dalam layar ya, perayaan Bunda Maria Berduka Cita. Tapi ini bukan kewajiban atau bukan keharusan. Jadi sebenarnya setiap saat waktu yang kita punya boleh. Misalnya juga meskipun enggak September 15, kita dalam keadaan sedang berduka, kehilangan orang yang dicintai, bisa didoakan. Karena di situ berarti Bunda Maria tanda petik juga ikut berduka denganmu. Tadi itu Bunda Maria ikut menghiburmu. Jadi di saat-saat khusus boleh, saat susah hati boleh, saat galau boleh, tapi saat senang juga boleh. Karena pada saat senang kita ingat suatu saat nanti kita akan mengalami duka. Meskipun duka kita tidak ingin, tapi duka itu kan datang sendiri. Jadi kita siap pada saat mengalami duka. Tidak ada waktu terikat, tapi kalau sekitar ini bagus sehingga ada perayaan yang dirayakan. Apalagi kalau misalnya 9 hari sebelumnya doa novena itu kan berarti 9 kali berturut-turut sampai 15 langsung kamu merayakan perayaannya. Jadi itu makin lengkap lagi dihubungkan dengan liturgi gereja. Demikian. Yesus diberi sebutan atau julukan anak domba Allah ini sebenarnya bahasa gambaran. Karena di dalam dunia Israel yang menghapus dosa itu anak domba yang disembelih. Jadi kalau orang Israel punya dosa, kemudian mengaku dosa, kalau bahasa kita sekarang terima sakramen tobat ya, itu datang kepada imam, kemudian anak dombanya disembelih, lalu dosanya hilang. Jadi anak domba di dalam budaya atau dalam agama Yahudi untuk orang Israel menghapus dosa. Tapi satu orang satu, kalau imam juga satu tahun satu, berulang-ulang. Maka Yesus disebut anak domba Allah karena beliau yang menghapus dosa satu kali untuk selama-lamanya, satu kali yang dilakukan oleh Allah untuk seluruh dosa manusia. Jadi ini bahasa gambaran di dalam budaya Yahudi. Budaya Yahudi melihat anak domba menghapus dosa, maka orang Kristen melihat ini dia anak domba juga yang menghapus dosa, tapi yang datangnya dari Allah. Jadi anak domba Allah. Jadi kira-kira begitu bahasa simpelnya, bahasa gambaran. Tadi menyangkal diri ya, menyangkal diri. Menyangkal diri itu ada dua makna ya. Nomor satu, makna yang lebih dalam adalah membuang gambaran-gambaran yang palsu tentang Tuhan. Ini konteksnya tentang Petrus. Jadi pada waktu itu Petrus kan ditanya, menurut aku siapa, menurut kamu siapa aku? Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Nah kemudian Tuhan bilang, Mesias itu akan menderita, dibunuh dan seterusnya menderita. Petrus menarik Yesus ke samping, sekali-kali tidak akan begitu. Jadi simpelnya adalah Yesus diakui sebagai Mesias, tetapi pikirannya Petrus bukan Mesias yang sengsara, bukan Mesias yang menebus dosa, tapi Mesias yang jaya mengalahkan pasukan Romawi. Maka Tuhan menegur, bahkan sampai mengatakan kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Jadi itu arti pertama, menyangkal diri
Itu berarti berpikir yang berbeda dengan pikiran Allah, dengan firman Allah, dengan kehendak Allah, kita harus buang, sangkal itu. Nah itu arti yang lebih dalam atau yang sesuai dengan makna asli dari Alkitab. Arti yang lebih ringan adalah kadang-kadang kita perlu menolak apa yang kita suka supaya kita menjadi makin kudus. Ini konsepnya sama dengan kalau kita prapaskah namanya pantang gitu loh. Nah, jadi menyangkal diri kalau kita suka sesuatu atau apa kita tolak. Kalau tujuannya adalah untuk membuat kita lebih baik dan lebih kudus lagi. Ini makna yang mungkin lebih sehari-hari. Itu mirip dengan pantang. Kalau kamu pada waktu prapaskah, oh ternyata rokok itu membuat saya kecanduan. Oh kalau kecanduan rokok jadi saya gimana. Aku pantang tolak rokok selama prapaskah supaya aku menjadi bisa lebih baik lagi. Itu contoh dari menyangkal diri. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya, Yesus yang baik itu merupakan bagian dari penampakan di Fatima yang kemudian dianjurkan masuk dalam doa rosario, tapi sifatnya tidak wajib. Seandainya Bapak merasa tidak serak itu ada, tidak diucapkan juga tidak apa-apa. Jadi rosario yang seperti biasa yang tanpa Yesus yang baik, tapi memang dianjurkan sifatnya. Jadi tidak diwajibkan. Kalau mau dimasukkan dalam doa itu bagus. Kalau merasa nggak serak ya nggak usah diucapkan, karena rosario adalah bagian dari devosi. Devosi tidak terlalu mengikat kita. Jadi kalau Bapak kok saya kurang pas ya mungkin pengertiannya belum ada atau mungkin belum bisa menerima, ya nggak usah diucapkan gitu Pak. Bunda Maria 100% manusia sama seperti kita. Berarti Bunda Maria memiliki rasa perasaan, potensi-potensi perasaan yang sama seperti kita. Respon-respon yang sama terhadap dunia seperti kita. Pasti juga mengalami berbagai macam gejolak emosi, pemikiran, bahkan kebingungan. Maka ketika Tuhan Yesus masih kecil mengatakan, aku kan di rumah Bapakku, maka dia juga belum tahu maksudnya apa. Maka menyimpan segalanya dalam hatinya. Tapi menyimpan itu dalam arti merenungkannya. Itu betul, artinya Bunda Maria, ini tafsir tentu saja. Tafsir Anda boleh tidak setuju karena ini gereja tidak mengajarkan demikian, tapi tafsir. Sebagai manusia biasa pasti mengalami gejolak-gejolak pikiran, perasaan, kebingungan yang tidak berbeda dengan kita. Tapi hebatnya adalah justru dengan potensi yang sama begitu, keadaan yang sama begitu, situasi yang sama dengan kita seperti itu, tapi kesimpulan akhirnya Bunda Maria, fiat mihi secundum verbum tuum, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saya kira itu ucapan itu tidak hanya diucapkan pada saat Bunda Maria ditampaki malaikat Gabriel. Saya kira ini tafsir tentu saja. Saya membayangkan, tidak ada dalam Alkitab juga tidak ada dalam ajaran gereja. Saya membayangkan ketika adegan Pieta, Bunda Maria memangku jenazah Yesus. Dalam imajinasi saya juga pernah menggunakan untuk doa imajinatif. Bunda Maria sepertinya mengucapkan kembali kalimat yang sama. Memangku jenazah Yesus dengan mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi kesimpulannya adalah, potensi kita untuk menjadi kudus sama. Hanya memang usahanya mungkin berbeda. Keteguhannya mungkin berbeda. Ketetapan hatinya mungkin berbeda. Dan lain sebagainya. Karena Bunda Maria toh sama seperti kita dalam segala hal. Ini berbeda kalau kita ngomong tentang Tuhan Yesus. Memang Yesus 100% manusia juga, tapi juga beliau sepenuhnya ilahi. Ada unsur yang membedakan tentu saja. Tapi dengan Bunda Maria, dengan kita tidak ada unsur yang membedakan. Kecuali secara rohani, Bunda Maria bebas dari dosa. Nah itu saja.